berjumpa kembali rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki triwulan kita yang kedua, yaitu dengan tema khusus murid Kristus memikul salibnya. Pada triwulan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang murid Kristus yang menyangkal dirinya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pelajaran-pelajaran kita yang lalu, pelajaran-pelajaran kita berkenaan dengan murid Kristus. Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama sepanjang triwulan ini bagaimana langkah-langkah murid Kristus di dalam menjalani kehidupannya. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar berkenaan dengan murid Kristus yang memikul salibnya, artinya menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan ketaatan yang penuh kepada Sang Guru. Saudara sekalian, sebelum kita akan mulai dengan pelajaran-pelajaran kita yang jumlahnya tetap sama, yaitu 13 pelajaran, maka kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh pelajaran kita dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon pimpinannya secara khusus supaya kita tidak menyimpang dari apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sehingga dalam kehidupan kita, kita senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hatinya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama memasuki pelajaran-pelajaran kita bersama-sama. Mari. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa yang telah menuntun kami sepanjang triwulan yang lalu. Terima kasih Tuhan sudah mengarahkan kami semua dan memberikan kepada kami sabda Tuhan supaya kami dapat menyangkal diri sebagai murid-murid Tuhan. Kali ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran-pelajaran kami yang baru berkenaan dengan memikul salib. Tolonglah kami supaya kami tidak keliru di dalam menanggapi pelajaran-pelajaran kami pada triwulan ini. Kami serahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan bersama-sama memasuki pelajaran kita yang pertama untuk triwulan yang kedua ini. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah keutamaan mengikut Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Saudara sekalian, kita tahu bahwa murid itu adalah seorang yang mau belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengalami perubahan. Jadi, murid itu adalah pembelajar yang mau mengikuti perkataan dan melakukan perintah Sang Guru, sehingga mengalami perubahan hidup. Tentunya demikian, saudara sekalian. Kalau kita sedang belajar sebagai murid, pasti kita mempercayai orang yang membimbing kita, yang menjadi guru kita. Kita pasti mengikuti, mempercayai perkataan-perkataan. Bukan hanya mempercayai saja, tetapi kita juga melakukan apa yang disampaikan oleh Sang Guru. Dalam hal ini, kalau kita menjadi murid Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, maka kita harus mendengar suaranya sekaligus melakukan apa yang disabdakannya untuk kita sekalian. Saudara, jangan lupa, kalau kita belajar dari Alkitab,
Di dalam Alkitab, seorang murid adalah pengikut. Pengikut sang guru. Murid Kristus perlu penyerahan diri secara total. Jadi saudara sekalian, sepanjang pelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang murid yang mendengar dan kemudian melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Guru kita menghendaki apa? Kalau kita percaya kepadanya, kita akan mendengarkan dan kemudian menjalankan apa yang dikehendaki oleh sang guru. Tentunya sang guru selalu berharap bahwa muridnya akan berubah, meningkat menjadi lebih baik lagi. Inilah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Lukas pasal 9 ayat ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Saya membacakan untuk saudara sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara sekalian, kita akan belajar dari 3 perkara itu, bagaimana menjadi murid Yesus, bagaimana menanggapi panggilan Tuhan Yesus Kristus. Nomor 1, sekarang waktunya. Saudara sekalian, menjadi murid Kristus itu memerlukan komitmen yang kuat. Seperti gedung yang memerlukan fondasi yang kokoh untuk tetap berdiri tegak. Demikian jugalah seorang murid yang ingin mengikuti Kristus. Ia harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu komitmen yang kuat untuk mengikuti Dia, mengikuti apa yang dikehendakinya. Karena apa? Tantangannya tidak sedikit. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, betapa pentingnya seseorang memiliki komitmen, penyerahan diri yang kuat kepada panggilan tersebut. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara sekalian, merupakan satu kerinduan, keinginan orang ini untuk terus mengikut Tuhan Yesus Kristus kemana saja Dia pergi. Namun, saudara yang satu ini kelihatannya belum menimbang masa-masa tentang apa yang dihadapinya di depan. Mungkin dia berpikir mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus,
itu tenang-tenang saja dan baik-baik semua, menikmati mujizat-mujizatnya. Kalau nanti lapar, Tuhan memberikan roti kepadanya, mungkin pikiran-pikiran itu ada. Namun Tuhan Yesus mengingatkan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara sekalian, dia ditantang. Berani tidak ia membayar harganya sebagai murid Kristus? Berani tidak dia memberikan komitmennya apapun yang dihadapinya bersama-sama dengan gurunya? Serigala mempunyai liang, mempunyai tempat berteduh. Burung memiliki sarang di mana dia bisa menghangatkan dirinya bersama dengan anak-anaknya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Berani tidak engkau mengikuti aku sebagaimana adanya? Suatu tantangan yang diberikan kepada orang yang memiliki kerinduan untuk menjadi murid Kristus. Harus berani menimbang dan membayar harganya, yaitu ketaatan penuh kepadanya. Apapun yang dihadapinya, dia tetap menjadi murid Kristus, mengikut dia di dalam ketaatan. Sudahkah kita menimbang? Sudahkah kita menghitung-hitung harganya di dalam mengikuti menjadi murid Kristus? Kalau kita belum, inilah saatnya saudara menimbang dan saudara menghitung harganya untuk menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada jaminan di bumi ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Namun jaminan yang pasti akan diberikan di waktu-waktu yang mendatang. Ini berkenaan dengan tantangan, apakah orang siap untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang ini berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Tentunya orang ini sudah bersama Tuhan Yesus pada waktu itu, mengikuti Tuhan Yesus kemana saja. Kemudian dia menyaksikan mujizat-mujizat, menyaksikan tanda-tanda yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya dia tidak hanya sekedar mengikuti biasa-biasa saja. Kemudian dia memanggilnya untuk menjadi muridnya. Ikutlah aku. Tetapi orang ini berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Saudara sekalian, mungkin bagi budaya kita akan bertanya, ya belum tentu bapaknya itu sedang sakit-sakitan barangkali, atau bapaknya sudah tua sekali. Siapa tahu bahwa bapaknya ini masih begitu muda. Barangkali bapaknya masih bekerja dan segar dan sebagainya. Bahkan mungkin bapaknya mempunyai perusahaan. Itu pikiran-pikiran kita untuk kondisi sekarang. Tapi jangan lupa, di dalam budaya Yahudi, apalagi untuk seorang anak laki-laki sulung, ia mempunyai tugas untuk mengurus bapaknya, mengurus orang tuanya. Bagaimanapun juga dalam budaya Yahudi, seorang pria, anak laki-laki, terutama yang sulung, dia yang akan mendapat kehormatan
untuk menguburkan ayahnya. Artinya memelihara ayahnya sampai akhir hidupnya. Nah, rupanya orang ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Mungkin orang ini ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya diperpanjang umurmu di negeri yang kuberikan kepadamu. Mungkin dia mengingat akan 10 hukum itu. Sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Nah, dalam hal ini, mungkin ayahnya masih kuat untuk bekerja di ladang dan membajak sawahnya, membajak kebunnya, atau mungkin kebun anggurnya. Namun mungkin juga ia menunggu warisan dari bapaknya terlebih dahulu sebelum mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena nantinya kalau bapaknya sudah meninggal, bapaknya sudah dikuburkan, warisannya jatuh kepada dia. Mungkin akan dibagi dengan saudara-saudaranya. Barangkali dia menunggu itu, supaya sebelum dia melangkah mengikuti Yesus sebagai muridnya, warisan sudah ada di tangan dia. Karena itulah pemikiran-pemikiran pada budaya orang-orang Yahudi pada masanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, sekali lagi ditambah, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kelihatannya ini keras sekali dan tegas. Tetapi jangan lupa, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus di sini menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat hiperbola. Jadi kalau menggunakan kalimat hiperbol, itu dilebihkan untuk mempertegas apa yang hendak disampaikan. Tujuannya satu, pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang lain itu sudah jangan dipikirkan. Kira-kira demikian. Ya bukan berarti Tuhan Yesus kemudian tidak menghargai orang tuanya. Oh tidak, sama sekali. Tidak mengajarkan supaya orang membenci bapaknya kemudian tidak peduli dengan mereka. Tidak juga demikian. Tetapi dia menggunakan tata bahasa hiperbola seolah-olah dia berkata begitu lugas, keras, dan tegas. Namun kita lihat sebenarnya satu hal, tata bahasa hiperbola sebenarnya untuk membuat kontras yang begitu hebat. Kontras untuk menunjukkan maksud dari apa yang hendak disampaikan. Sebenarnya pokok pemikirannya adalah jangan memikirkan hal itu dulu. Tapi yang penting sekarang pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tentunya kalau pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, tentunya tanpa mengabaikan orang tuanya. Namun ini adalah tantangan bagi mereka. Ikutlah aku. Itu adalah tantangan bagi setiap orang. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah di mana saja, termasuk di rumahnya sendiri. Tentunya kepada orang tuanya. Pikirannya jangan memikirkan soal warisan orang tua baru mengikut Yesus Kristus menjadi muridnya. Tetapi yang jelas adalah bahwa di mana saja beritakanlah kerajaan. Saudara sekalian, itulah sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid Kristus berarti mengikut Dia. Dan pada waktu mengikut Dia, apakah kita siap untuk membayar harganya? Fokusnya terletak pada pemberitaan kerajaan Allah. Saudara sekalian, jika relasi terdekat dan paling erat yang kita miliki di dunia
ini menjauhkan dari kasih kepada Kristus atau menghalangi kita untuk taat kepadanya, maka kita perlu mengoreksi diri kembali untuk menanggapi kasih Allah yang telah dinyatakan lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan waktunya adalah sekarang. Apa yang kita pelajari tadi, yang pertama orang itu ingin mengikut Yesus, namun kemudian ditantang supaya dia melihat kenyataan bahwa tidak ada jaminan yang pasti untuk kehidupan di bumi ini dalam mengikut Kristus. Tetapi jaminannya jelas bahwa ada kehidupan kekal, bahwa Tuhan menyediakan berkat-Nya untuk masa depan, bukan untuk masa kini. Masa kini bukan berarti Tuhan mengabaikannya. Tuhan akan memberikan apa yang secukupnya bagi kehidupan mereka yang mengikut Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengikut Aku, tidak ada jaminan karena anak manusia selama di bumi ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang kedua, berkenaan dengan masalah warisan. Yaitu, dia menunggu ayahnya meninggal untuk mendapatkan warisan sesudah ayahnya dikuburkan. Yang satu belum menghitung harganya, yang satu dipanggil tapi menunda. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Inilah waktunya kita mengambil keputusan. Mau menjadi muridnya atau tidak. Hitunglah harganya. Dan kemudian mari kita ambil komitmen untuk bersama dengan Dia. Ini adalah pelajaran yang sangat khas juga. Bahwa seorang murid Kristus berfokus pada Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tidak ada seorang pembaca yang siap membaca atau orang yang siap bekerja dan menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah. Itulah harga yang perlu ditimbang juga oleh kita. Lukas pasal 9 ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluarga. Bagus juga ya, pamitan dahulu. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mungkin pamitan di sini bukan sekedar pamitan biasa, namun biasanya ada pesta perpisahan dan sebagainya dan sebagainya. Namun, saudara sekalian, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kalau kamu siap untuk mengambil keputusan, yang lain harus disisihkan dan komit pada janji itu. Komit pada keputusan itu. Keputusannya adalah sekarang. Keputusannya mengikat. Karena setiap orang yang siap untuk bekerja, tetapi kemudian dia menimbang-nimbang lagi, menoleh ke belakang, itu semuanya tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena apa? Dia belum siap untuk ambil bagian di dalam kehidupan menjadi murid Kristus. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus memang memerlukan penyangkalan diri sekaligus memikul salibnya, yaitu hidup di dalam ketaatan sesudah ia mempertimbangkan harganya dan
siap membayarnya berapapun harganya. Saudara, pelajaran kita hari ini memang pelajaran yang keras sekali, namun itulah yang terjadi. Karena seorang yang mau menjadi murid Yesus harus berfokus kepada Yesus saja. Dan inilah contoh dari Rasul Paulus. Sesudah dia melepaskan segala sesuatunya dan kemudian mengikut menjadi murid Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari, artinya berusaha sekuat mungkin kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan hadiah ini adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, seorang yang mau menjadi murid Kristus harus berani menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kemudian berfokus kepadanya, yaitu mengikut dia. Rasul Paulus menjadi contoh yang bagus sekali untuk kita sekalian. Dia mengatakan dalam penyerahan dirinya secara mutlak, di dalam komitmennya kepada panggilan tersebut, aku melupakan apa yang telah di belakang. Tidak lagi aku menengok ke belakang, namun aku mengarahkan diri. Aku berfokus kepada apa yang di hadapanku, yaitu tujuan panggilanku. Panggilanku adalah panggilan menjadi muridnya. Panggilan surgawi dari Allah melalui Kristus Yesus. Luar biasa, saudara sekalian. Ini adalah hal yang perlu kita timbang bersama untuk melangkah menjadi murid Kristus. Jangan hanya sekedar menjadi pengikut biasa saja, tapi tingkatkan kehidupan kita, bukan sekedar menjadi orang-orang yang mengikuti dan mengagumi Kristus, tetapi marilah kita menjadi muridnya, meskipun kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib kita. Menyangkal diri, mengatakan tidak pada diri sendiri, dan yang kedua, taat kepada guru kita, supaya kita benar-benar menjadi murid-murid yang berkenan kepadanya. Kesimpulannya, syarat utama menjadi murid Yesus adalah percaya kepadanya. Ini menjadi ujian bagi kita. Nah, itu sebabnya kalau kita percaya kepadanya, kita percaya kepada sabdanya, maka kita akan menjalankan sabda tersebut dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Itu sebabnya segera ambil keputusan menerimanya dan mengikuti dia dengan setia. Dan inilah salib yang kita pikul, yaitu kesetiaan, ketaatan kepada panggilan. Perhatikan, Tuhan Yesus memikul salibnya di dalam ketaatan kepada Bapaknya. Dengan demikian, memikul salib berarti kita setia dan taat kepada Dia yang telah memanggil kita. Jangan menundanya. Sekarang inilah waktunya. Milikilah hati yang tulus di dalam mengasihinya. Dan marilah kita hanya berfokus kepada Dia. Jangan lupa, jikalau kita memandang Tuhan Yesus Kristus, maka keduniaan ini akan menjadi redup di hadapannya. Terima kasih, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya pelajaran kita pada hari ini membuka pikiran kita bersama bagaimana kita ambil keputusan untuk
melangkah lebih jauh, meningkatkan diri, mengubah hidup kita menjadi murid-murid Kristus yang memikul salib, yaitu ketaatan penuh kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami telah belajar bagian-bagian sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, supaya kami mampu Tuhan untuk melangkah bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar berkenan memanggil kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, nama-Mu diangkat. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai kita ketemu dalam pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita.